Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Horti semuanya. Bertemu kembali dengan saya Irham dalam acara Ngobenti, Ngobrol Benih Hortikultura. Pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Ati. Ini merupakan perwakilan dari Asosiasi Perbenihan Hortikultura Indonesia atau Hortindo. Selamat siang, Bu Ati. Siang, Pak. Alhamdulillah telah hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa perkenalan, Bu Ati, silakan. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Katarina Atik Setiawati, dan kami bergabung di Asosiasi Perbenihan Hortikultura Indonesia atau Hortindo singkatnya. Dan mungkin menceritakan sedikit terkait dengan Hortindo. Iya. Asosiasi ini berdiri tahun 2011. 2000 sudah Ya. cukup lama, Bu, ya. Sudah 14 tahun asosiasi 14 ini tahun, tapi berdiri, memang ya. kami tergolong masih muda dibanding dengan beberapa asosiasi perbenihan lain. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan kita mendengar ada beberapa asosiasi lain, ada Aspenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia, kemudian ada Asosiasi Bunga Indonesia, kemudian ada IPBH, ada MPPI. Jadi di sini Hortindo itu memang khusus kami merupakan beberapa gabungan perusahaan-perusahaan benih hortikultura. Jadi memang fokus di hortikultura. Hortikultura berarti kalau komoditasnya mencakup semua, Bu, ya. Ada sayuran, buah-buahan, Ada buah-buahan, ada flori, bunga bunga itu juga. sendiri. Iya, Oke. demikian. Ya. Tuh. Kalau terkait dengan ini tujuan dari adanya Hortindo itu sebenarnya untuk apa, Bu? Utamanya gitu. Kalau dibandingkan dengan ini kan sudah ada asosiasi yang lain ini. Ya. Kira-kira sebagai pembedanya ini apa, Bu, ini, Bu? Sebetulnya Hortindo ini kami lebih mempunyai visi misi dan semangat bahwa hortikultura ini kan satu komoditas yang secara komoditas itu sendiri sangat beragam. Sedangkan kalau beberapa asosiasi lain kan mungkin ada bergerak di bidang perkebunan, ada kehutanan, ada peternakan, perikanan gitu. Jadi kami fokus di asosiasi ini yang memang kami sama-sama mempunyai teman untuk bertukar pikiran, kemudian untuk saling berdiskusi, dan memang di asosiasi ini kami merasa tidak sendiri. Karena biasanya dari beberapa perusahaan yang ada itu ketika mereka mengalami kendala, mengalami kesulitan, terkait dengan bisnis mereka, terkait dengan beberapa hal lainnya juga kami nanyanya kemana ya. Kadang kalau di perusahaan sendiri juga banyak keterbatasan, sehingga di asosiasi ini merupakan salah satu wadah yang kami harapkan kami bisa mendapatkan banyak informasi. Dan kedua, terkait dengan bisnis itu sendiri. Artinya ketika kami bergabung di asosiasi, dengan adanya wadah yang kami bisa bertukar pikiran, terus kemudian ketika ada peraturan baru atau regulasi baru, kami juga atas nama asosiasi itu akan lebih mudah untuk menyampaikan kepada pemerintah gitu, terkait dengan beberapa hal yang menurut kami menjadi kendala, menjadi hambatan yang kami nggak bisa bergerak sendiri kalau kami sebagai perusahaan sendiri ya. Sehingga kami merasa dengan adanya asosiasi Hortindo ini sangat terbantu untuk kedepannya. Menarik sekali tadi ya tujuan dari terbentuknya Hortindo. Kalau boleh tahu saat ini jumlah anggotanya sekitar berapa, Bu, ini, Bu, untuk Hortindo? Anggota Hortindo sebetulnya tidak banyak ya, hanya 19 19. anggota, dan kami memang khusus di benih sayuran atau hortikultura. Ada yang beberapa sebelumnya itu perusahaan yang bergerak di bidang buah, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa buah ini kan agak spesifik ya, artinya kan dari perbenihan hortikultura sendiri sebetulnya lebih bergerak banyak di bidang sayuran begitu. Dan mungkin di sini juga kita menceritakan bahwa Hortindo ini
kami ada semacam beberapa pertemuan yang dengan berkunjung di salah satu anggota, Hortindo. Jadi kami, mendapatkan kesempatan juga untuk belajar di masing-masing anggota kami yang lain. Katakanlah nih contoh, kami berkunjung ke kantornya ISWES yang ada di Purwakarta, sehingga beberapa anggota yang lain bisa melihat fasilitas, bisa belajar di situ. Kami berkunjung juga ke BISI, berkunjung juga ke Korea Nasit, kadang ke, Tani Murni dan Dan ya. sebagainya untuk paling tidak, "Oh kantornya, Tani Murni ada di Jogja Oh, nih," mungkin belum pernah yang oh ya. lainnya, terus, "Oh Berarti bertukar informasi dan teknologi juga, Bu? iya, pastinya. Iya. Karena di situ Mhm. kan kami ketika berkunjung di, lokasi teman-teman anggota Hortindo, contoh katakanlah, bulan, Juli lalu atau Maret lalu kami berkunjung di kantor, Advanta Oh, iya. Indonesia yang ada di, Pasuruan. Nah, kami di situ, ada semacam, small tour ya, kita mengunjungi fasilitas mereka, kita, dapat bertukar pikiran, kemudian melihat fasilitas yang ada di sana, berkunjung ke Purwakarta di ISWES juga seperti itu, sehingga teman-teman anggota Hortindo yang lain juga saling, belajar gitu Oh, iya. istilahnya, ya. Bagus sekali ini kegiatan-kegiatannya gitu ya. Bisa bertukar informasi, bisa bertukar tadi teknologi, kira-kira, adanya seperti itu nih mohon maaf ini Bu, kadang-kadang, sesama pelaku usaha, apakah ada tantangannya nggak Bu? Ini jangan-jangan saling apa, persaingan atau tidak gitu Bu? Dinamikanya seperti apa kalau Ya. di, Di Hortindo Hortindo. ya? Sebetulnya kalau kami boleh, Mhm. menyampaikan bahwa, eee, di usaha, jadi maksudnya di sektor usaha kami memang, di lapangan kami berusaha, bersaing untuk memberikan benih, yang terbaik buat petani. Artinya masing-masing perusahaan benih itu memiliki, produk masing-masing yang, memberikan yang terbaik buat petani. Tetapi artinya ketika di lapangan kami berkompetisi, tetapi di asosiasi ini kami merasa punya teman, Oh, gitu heeh, ya. merasa punya Justru teman. bisa saling melengkapi gitu ya, Bu, ya, Iya, di betul, dan antara mungkin ada produsen gitu. beberapa Mhm. informasi yang kalau misalnya kami, dari sisi, perusahaan berdiri sendiri kan, tidak mendapat, "Ini kira-kira ada apa ya?" Dan sebagainya. Tetapi dengan asosiasi ini yang kami, rencanakan bahwa paling tidak sekitar 3 atau 4 bulan sekali akan ada, pertemuan anggota. Iya. Nah, di situ baru, kami tahu bahwa, oh ternyata ada regulasi baru ini, terus kemudian ada masalah seperti itu dan sebagainya, dan ini menjadi salah satu wadah yang, saling menguntungkan buat anggota, yang tidak dapat kami, dapatkan kalau kami cuman sendiri gitu. Sehingga asosiasi ini menurut saya sangat penting, kami mendapatkan banyak manfaat Mhm. dari bergabung di Hortindo. Wah, ini menarik sekali terkait dengan Hortindo ini. Nah, ini kalau asosiasi ini sangat menarik, banyak manfaatnya. Kira-kira ada nggak, Bu, syarat kalau misalnya, perusahaan lain ini ingin gabung ke Hortindo. asosiasi Hortindo ini kira-kira, seperti apa dan syaratnya apa, Bu, untuk bergabung menjadi ke Hortindo tersebut? Sebetulnya kalau, sebagai anggota kan Mhm, kami tentunya mhm. karena judulnya sudah Asosiasi, Produsen Pertanian Hortikultura, tentunya, anggota kami, harus, memiliki atau harus berbadan hukum yang memang bergerak di bidang hortikultura. Iya, Jadi entah iya. itu apakah hortikultura dalam hal ini sayuran, Mhm. ataupun, buah, ataupun bunga dapat bergabung dengan Hortindo, Oh, gitu ya. demikian. Berarti istilahnya setiap produsen Ya, hortikultura itu memiliki dapat. kesempatan Ya. gitu ya untuk bergabung. Kemudian, melihat dinamika dan perkembangan perbenihan hortikultura secara nasional, di pemerintahan kita, di pemerintahan itu menurut Hortindo ini, Bu, kira-kira, bagaimana peran pemerintah terutama Direktorat Perbenihan Hortikultura ini, dalam hal, kolaborasi gitu ya, dalam kolaborasi dengan Hortindo, eee, kira-kira seperti apa, Bu, sampai saat ini? Mungkin tanggapan dari Ibu seperti apa? Ya.
Mhm. Kalau dari sisi Hortindo sendiri sebetulnya kami menyambut, baik dan sangat positif melihat beberapa, waktu belakangan ini kan ada beberapa, program atau, bagian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura ketika akan mengubah atau, membuat rancangan peraturan yang baru, itu mereka mengajak asosiasi untuk, berdiskusi. Nah, karena kami lihat beberapa waktu sebelumnya dulu ya, kita cerita beberapa waktu yang lalu, biasanya ketika, akan ada, peraturan baru, tiba-tiba ada peraturan Oh baru, gitu. sehingga, Iya iya. dari pelaku usaha dan produsen benih sangat kesulitan ketika itu sudah diketok palu Mhm. oleh Pak Menteri, kemudian ada beberapa hal yang kami selaku pelaku usaha ini merasa sangat kesulitan untuk mengikuti yang bahkan secara, praktek di lapangan ternyata itu, sulit sekali atau bahkan tidak mungkin gitu. Iya iya. Jadi dengan beberapa program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada saat ini terkait dengan public hearing, terkait dengan, meeting koordinasi, itu sangat baik untuk merangkum semua, masukan-masukan dan, suara-suara dari pelaku usaha dan ini sangat baik karena merupakan salah satu good collaboration ya, artinya, pemerintah tidak berdiri sendiri, pelaku usaha dan, asosiasi tidak berdiri sendiri, tetapi ini saling gitu lah, Oh ya. saling melengkapi, saling kemudian, mengkoreksi diri karena, terus terang nanti ketika ada peraturan baru yang diberlakukan yang paling terdampak, utama itu adalah pelaku usaha. Oh iya. Terkait dengan, bisnis yang akan dijalankan, terkait proses yang akan dilakukan, gitu sangat berdampak dari, mulai pendaftaran varietas, pemasukan pengeluaran benih, sertifikasi, kemudian pengawasan peredaran benih, bahkan kemudian ketika, masuk di ranah, sanksi dan sebagainya ya. Ini Iya. tadi, juga ada Mhm. beberapa masukan dari teman-teman, bahkan ketika kami melihat dari sisi regulasi ini, apa ya, jangan sampai itu, mempersulit, pelaku usaha. Jadi mungkin, dari sisi pengawasan, monitoring, evaluasi, agar, memudahkan dari sisi pemerintah sebagai pengawas dan memudahkan dari sisi pelaku usaha dalam melaksanakan, bisnisnya, Iya. gitu. Tentunya, kolaborasi ini kan ya salah satunya, tujuan utama itu adalah bagaimana supaya, perbenihan hortikultura, terutama di end user gitu Bu ya, di petani itu bisa menghasilkan benih yang benar-benar bermutu gitu ya, berkualitas sehingga, produktivitas, hasil dari pertanian itu bisa meningkat gitu ya. Ini kalau, Hortindo sebagai produsen gitu ya, mungkin ada saran untuk para konsumen gitu ya, para petani gitu ya. Kira-kira, bagaimana Bu dalam tentunya sekarang ini kan, banyak peredaran benih-benih yang, apalagi ketika online, nah itu mungkin benih yang tidak bersertifikat. Nah itu ada saran nggak untuk para Petani. petani dari Hortindo seperti apa ini sarannya ini? Kalau dari Hortindo, Mhm, pesan kami ke petani, jangan jangan beli benih yang tidak tersertifikasi. mhm, Karena benih ketika, melalui proses pendaftaran varietas yang sudah disiapkan oleh Direktorat Hortikultura, artinya itu melalui rangkaian proses mhm, yang kemudian tidak hanya dari perusahaan itu sendiri, tetapi juga dari, Direktorat Hortikultura yang dalam hal ini mewakili Kementerian Pertanian, itu, apa ya, men-certified bahwa benih ini adalah benih unggul, bermutu, dan baik. iya, Nah, sedangkan benih yang, beredar yang tidak melalui proses pendaftaran varietas, artinya kan itu benih yang belum teruji. mhm, Tidak dengan sepengetahuan Kementerian Pertanian dan harapan saya petani-petani juga sekarang kan udah pinter-pinter ya, udah iya, pinter-pinter ketika benih itu sendiri tidak jelas maksudnya, iya,
asal-usulnya bagaimana, kemudian itu juga tidak sepengetahuan atau tidak melalui proses pendaftaran varietas, sebaiknya untuk tidak dibeli dan tidak ditanam. Oh Kalau ya. dari Hortikultura, karena, dari Hortindo ini kami, mewakili beberapa produsen benih ya, untuk pendaftaran varietas ini kan melalui proses yang cukup panjang dan kami sendiri ingin memastikan Mhm. bahwa benih ini memang benih baik, bermutu tinggi, dan memang, unggul untuk bisa dipakai oleh konsumen, dalam hal Iya, ini petani di betul betul. Indonesia, gitu. Dan mungkin tidak hanya petani Indonesia, terus terang beberapa anggota Hortindo juga kami sudah melakukan ekspor ke Oh negara luar. oh iya. Iya, seperti itu. Mhm. Dan itu artinya itu tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ada di Filipina, di Thailand, di India, Vietnam, Myanmar, Malaysia, bahkan sampai ke luar negeri di Wah, Eropa. luar biasa ini. Berarti di anggota Hortindo sudah banyak yang melakukan Ekspor. ekspor benih gitu Ya, ya. betul. Ini menandakan bahwa, perbenihan nasional itu memang tumbuh gitu Bu ya, Ya, dan kualitas dari benih-benih yang dihasilkan di nasional ini mampu bersaing luar negeri. di luar negeri. Ya. Kira-kira ada nggak Bu informasi, barangkali informasi varietas ataupun teknologi perbenihan terbaru, barangkali ini teman-teman biar bisa update gitu, ada informasi apa Bu gitu? Ya, mungkin kalau dari, benih hortikultura sendiri kan sebetulnya ada berbagai macam ya, ada banyak jenisnya. Tetapi memang kalau dari, teman-teman Hortindo sendiri, kami, semangat kami adalah, prioritas untuk menyediakan, ketersediaan benih di dalam negeri. Artinya ketika petani-petani di Indonesia butuh banyak, kami tidak akan menjual keluar, kecuali kemudian ada beberapa varietas tertentu yang memang itu, kami produksi di Indonesia dan itu, khusus untuk diekspor. Contoh nih, katakanlah ada beberapa jenis, paria, ada jenis oyong, ada jenis mentimun yang khusus mungkin, memang, diciptakan atau kami produksi di sini untuk keperluan ekspor luar negeri. Tetapi untuk beberapa produk-produk komersial yang ada di sini, yang ada di Indonesia, kami memang fokuskan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dulu. Kalau misalnya sudah cukup, baru kami akan buka keran untuk bisa ekspor. Oh gitu Iya, ya. menghindari ya, Mmm, karena, kalau dari sisi komoditas mhm. terus terang dari sisi volume, itu yang paling banyak punya potensi besar diekspor itu kangkung. Oh kangkung ya Iya, Bu ya? Kangkung kangkung. Indonesia sudah Sudah ke mampu luar untuk negeri. ekspor Bu ya? Ya, Mhm mhm. sampai Cina, Cina. sampai Jepang, Filipina, Mmm. Myanmar, Thailand, gitu. Wah, Dan bahkan mmm, kalaupun misalnya kita bicara negara Jepang yang mereka cukup selektif ya untuk tanaman, itu mereka kangkung itu tidak ditanam tidak dimakan seperti orang Indonesia. Kalau, mhm mhm. tumbuh besar kemudian dipangkas dan ditumis, Iya. ini mereka kalau, benih kangkung itu ditumbuhkan sebagai lalap. Jadi Oh gitu mereka, ya. selektif dulu, Mhm. sortir dulu, dan itu ditumbuhkan dalam bentuk, seperti, mini seedling yang mungkin Oh sekitar iya. 7 senti, Desain iya. kemudian itu yang dipasarkan di, minimarket tinggal potong, colek ke mayones, dimakan. Nah itu kalau Mentah-mentah langsung. mentah-mentah langsung dimakan. Makanya Ini luar biasa jenis-jenis ini, iya, tertentu kangkung, secara kuantiti memang kangkung yang paling besar itu potensinya bisa ratusan ton. wes, luar biasa Potensinya ini sampai berarti ratusan ton. peluang besar untuk, Ekspor, ekspor betul gitu sekali, ya, iya, untuk perbenihan kangkung. iya, Ini Bu, kita di pemerintah tentunya membina produsen benih yang itu dari UKM gitu Bu ya, UKM sampai dengan, perusahaan. Kalau tadi, kebanyakan di Hortindo ini kan perusahaan yang sudah maju gitu ya. Ini mungkin ada tips ataupun saran bagi para penangkar benih gitu ya, di Indonesia biar bisa maju itu mungkin ada tips dan saran untuk para penangkar produsen benih yang lain nggak Bu? iya.
Betulnya, anggota Hortindo ini juga kami tidak bergerak sendiri. Artinya dari beberapa perusahaan pun juga mereka tidak, tidak punya lahan sendiri juga, terus kemudian petani juga, seperti itu. Kita kebanyakan bahkan, hampir seluruh anggota Hortindo itu memiliki, mitra petani Oh, ya, kerjasama. mhm, Yang artinya itu juga para penangkar benih gitu. iya, Sehingga ini dikerjasamakan dengan, surat kesepakatan khusus dan sebagainya, artinya penangkar benih ini pun juga punya kesempatan untuk, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memproduksi benih. Kedua, terkait dengan benih-benih itu sendiri, kalau kita bilang sebetulnya, kuncinya adalah di produk. Jadi petani itu kan sekarang sudah pintar-pintar. iya. Ada jenis banyak kangkung, ada jenis banyak bayam, mau yang biru, mau yang merah, mau yang, bintik-bintik juga Oh, ya, ada gitu. Terus kemudian melon juga ada yang isinya kuning, isinya, orange, ada yang, kulitnya ada netting, ada yang mulus dan sebagainya. iya. Petani akan memilih produk yang, mereka suka. Oh, Dan gitu ya? kedua Mhm, adalah petani akan memilih produk yang, hasilnya tinggi, mhm, tahan terhadap penyakit mhm. dan tidak rewel. Ketika Oh, hujan dan sebagainya kan mereka, kadang kita, bisa merasakan petani harus menyemprot pestisida berapa kali selama musim hujan. Kalau tercipta kemudian varietas yang tahan penyakit di musim hujan, itu merupakan keuntungan sendiri buat petani. Jadi oh, sebetulnya dalam hal ini, produk adalah yang utama. Ketika produk berarti itu, baik, petani akan memilih. Nah itu berarti kuncinya di produk, kualitas produk, Bu, kualitas ya? produk ya. Kalau produk bagus, bisa bersaing, Pasti akan pasti jalan akan terus. jalan terus. Ya, Oh, dan mantap, itu Bu. sebagai salah Mhm, satu tantangan dari produsen perbenihan itu sendiri, karena kita melihat, hanya sedikit perusahaan yang mengalokasikan untuk research and development. ya. Nah, kebanyakan ada beberapa, perusahaan benih yang lain itu hanya trading gitu ya, hanya trading, mereka, membeli kemudian menjual, membeli menjual, tapi ada, cuman sedikit perusahaan yang mengalokasikan dananya untuk riset. Nah ini, harapan kami dengan Hortindo ini sendiri kan kami mempunyai beberapa koneksi dengan beberapa perusahaan yang kita harapkan ini bisa berkembang, nggak cuman, sebagai, produsen benih, tetapi juga bisa bergerak dari bidang riset untuk menciptakan varietas baru yang, semakin ke depan semakin lebih baik untuk Mhm. petani di Indonesia. Gitu Mantap Pak ini. Ilham. Tak terasa ini ngobrol-ngobrol kita, ternyata sudah cukup lama. Mungkin di akhir sesi ini, Bu, sebagai closing statement bisa ada saran buat para pendengar Sobat Horti semua yang nanti akan nonton ini, mungkin ada sekaligus closing statement, Bu. Oke, Monggo. mungkin dari Hortindo kami, mengapresiasi kesempatan baik dari Direktorat Hortikultura untuk ngobrol santai seperti ini. Paling tidak ada banyak informasi yang, kami peroleh Mhm. dan itu dari sumber yang jelas. Oh, ya. Kemudian dari, kalau kami sampaikan pesan buat petani di seluruh Indonesia tentunya, belilah, benih yang, bermutu dan berkualitas, yang jelas dan sudah terdaftar, sehingga itu menjadi salah satu, modal utama untuk keberhasilan para petani di Indonesia. Jangan beli benih yang tidak bersertifikat. Oh, iya, terima kasih sekali Bu Ati. Tadi cukup jelas ya sarannya untuk para petani Indonesia semuanya, belilah benih yang bermutu dan berkualitas yang sudah terjamin mutunya. Demikian para sobat Horti semuanya, podcast kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan dari Ngobenti, ngobrol benih hortikultura. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.